I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Cerita meneruskan Crows Zero 1 di mana layar menuju Takia Genji yang saat ini sedang udud sambil melamun bagaimana cara untuk mengalahkan Rindaman, murid kelas 2 yang konon pernah mengalahkan 50 orang sendirian saja. Adapun alasan Genji ingin mengalahkan Rindaman adalah untuk membuktikan kepada seluruh murid di sekolah Suzuran supaya tunduk dan ikut bergabung di geng buatan Genji yaitu GPF. Setelah berkali-kali Genji mencoba mengalahkan Rindaman, tetapi hasilnya tetap saja kalah. Sementara bumi pun terus berputar selama saya menonton film sambil mengingat kamu dan masa lalu kita. Baca. Di layar kini terlihat seorang siswa bernama Kawaisi yang baru saja keluar dari penjara remaja, di mana mantan siswa Suzuran yang banyak damage-nya ini mendekam di penjara selama 2 tahun setelah terlibat tawuran dan menusuk salah satu siswa Hausen sampai meninggal. Ketika Kawaisi berkunjung ke makam siswa Hausen yang dia tikam, di situ sudah banyak siswa sekolah Hausen yang menunggu untuk membalaskan dendam yang mereka pendam selama 2 tahun kepada Kawaisi. Melihat banyak sekali orang yang mengincarnya, Kawaisi pun kabur dan nongol di tempat nongkrong Serizawa and the Boys, yang membuat para pengejar tertegun sejenak karena pada 2 tahun lalu terjadi perjanjian gencatan senjata antar sekolah Suzuran yang dikepalai oleh Tamao Serizawa saat itu. Namun apa yang terjadi? Bagaikan petir di siang bolong, Takia Genji sebagai bos baru di sekolah Suzuran tak sengaja menyudahi perjanjian gencatan senjata tersebut karena Genji emosi dan memukul siswa Hausen yang mengejeknya. Welcome to Filament 7, tempat di mana Dorian bercerita dan curhat. Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, seen it right there. Sementara cerita beralih ke sekolahan Hausen, di mana terlihat Narumi dengan kumis bapak-bapaknya sedang mengadakan rapat untuk menyerang Suzuran bersama semua anak buahnya yang kebanyakan berambut plontos. Perlu diketahui bahwa Narumi ini memiliki daya tahan dan daya serang yang cukup seimbang, sekelas fighter yang setara dengan Zilong, di mana Zilong bisa membalikan musuh sementara Narumi bisa membalikan tower. Maka dari itu, Narumi bisa menguasai sekolahan Hausen ini selama beberapa tahun. Layaknya sekolahan Suzuran, Hausen pun punya banyak sekali pentolan yang layak diacungi jempol. Namun, yang menarik perhatian adalah si Rio, di mana Rio yang berperawakan cungkring ini ternyata jago kungfu, dan di mana dia juga berkelahi tidak gelut tawuran habok-habok seperti siswa SMA pada umumnya. Ditambah lagi tatapan dan gaya pegang payungnya yang menunjukkan jiwa psikopatnya. Ryo, Suzuran相手とはいえ、少しは手加減してやれ。 Setelah rapat, Narumi melanjutkan dengan latihan gelut di aura sekolah, di mana sekonyong-konyong muncul siswa baru kelas 1 bernama Tatsuya, yang konon merupakan adik dari siswa yang dibunuh oleh Kawaisi saat tawuran dengan Suzuran 2 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan lagi bagi Narumi dan para siswa lain adalah bahwa Tatsuya tidak ingin menyerang Suzuran dan bergabung dengan Narumi dengan alasan
bahwa Housen di bawah kepemimpinan Narumi kurang cukup kuat untuk mengalahkan Suzuran. Dan selain itu, Tatsuya juga mengatakan bahwa suatu saat di bawah kepemimpinan dialah Housen baru akan bisa mengalahkan sekolah Suzuran. 3 detik kemudian, terlihat Kawaisi yang berhasil menemui si Ken di tempat persembunyiannya dari para Yakuza, di mana Ken ini merupakan teman lamanya si Kawaisi saat masih sekolah di Suzuran. Adapun mengenai cerita si Ken, dapat kalian tonton di channel ini di Cross Zero bagian 1. Tak mau masa depannya seperti si Ken yang gelandangan dan bersembunyi, Kawaisi pun membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan Yakuza. Tak lama dari itu, terlihat Makise yang sedang berusaha merekrut para siswa untuk bergabung kelompok Genji yang tak lama lagi pasti gelut dan tawuran dengan sekolah Housen. Lalu sekonyong-konyong terdengar salah satu siswa mengejek kepala botaknya Makise. Lalu bogem mentah Makise pun mendarat tepat di sasaran, hingga siswa tersebut pun mendadak sakau. Sementara itu, Genji sedang sibuk-sibuknya merekrut anak buah baru, di mana terlihat Mikami Brothers yang sudah saya ceritakan di Cross Zero 1 juga tentang Mikami Brothers ini. Mereka dulunya adalah anak buah Serizawa yang kini pindah ke GPS, yaitu Genji Perfect Seiya di bawah kepemimpinan Genji. Sementara Genji masih bingung dengan keadaan Suzuran yang belum sepenuhnya dia kuasai, Narumi memulai rencananya dan mengeluarkan ratusan pasukan botaknya dengan maksud melemahkan kekuatan Genji. Dimulai dari Souji, anak buah Serizawa yang jago judo. Tiba-tiba pasukan Housen datang dan akhirnya kita bisa melihat keganasan Shiryu memporak-porandakan. Lalu, pasukan Housen yang lain berhasil mengepung si Tokaji, yang merupakan ahli strategi dari grup Serizawa juga. Sang ahli siasat ini pun akhirnya harus ngagoler dikebukin oleh siswa Housen. Tak sampai di situ, Mikami Brothers dan Chuta serta Makise di bawah bendera Genji pun mengalami pukulan yang serupa dari pasukan Housen malam itu. Namun, yang berbeda dari pasukan yang lain, di grup ini terlihat Makise yang tampak masih sanggup melanjutkan pertarungan. Namun sekonyong-konyong, Wasiagota yang memimpin pasukan Housen ini mengeluarkan pisau lipatnya untuk membunuh Makise. Untungnya hal itu sanggup digagalkan bos Housen yang mengatakan bahwa memakai pisau itu enggak gentle banget. Esok paginya, kabar pun mulai tersiar, menambah kepanikan dalam hati dan pikiran Genji akan banyaknya pasukan Suzuran yang cedera. Lalu dengan gentlenya, Izaki mengajak Serizawa untuk berduel one on one. Dan jika Izaki menang, tentu saja Serizawa dan grupnya harus bergabung dengan GPS di bawah kepemimpinan Genji. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka selama beberapa menit. Dan akhirnya Izaki pun harus terkapar dan menerima bahwa Genji belum mampu memimpin Suzuran sepenuhnya. Tiga detik kemudian, layar beralih kepada Genji yang sedang nongkrong di Holy Wings, serta menyeruput Mama Lemon kesukaannya. Tak lama kemudian, dia dipanggil ayahnya yang bos Yakuza itu, dan diceramahi dengan ilmu-ilmu kemanusiaan sang ayah. Lalu disuruhnya Genji untuk menonjoknya. Dan akhirnya sang ayah pun tahu bahwa anaknya masih seorang remaja culun yang belum bisa mengontrol emosinya dengan baik dan benar menurut keyakuzaan Jepang saat itu. Saat Genji hendak pulang,
Di depan diskotik dia berdiri ngehuleng sambil nunggu sambaran petir karena ternyata koreknya ngalengit. Tetapi seperti yang telah digariskan oleh sutradara, muncul seorang pria yang memberikan korek kepadanya, yang ternyata pria tersebut adalah Narumi, si bos Hosen. Menariknya, kedua orang ini belum pernah ketemu dan tidak mengetahui satu sama lain. Setelah beberapa hari, saat malam hari tiba, di malam yang sunyi sepi, kekonyolan Wasiogota pun semakin menjadi, di mana dia menaburkan bensin dan membakar sekolahan Suzuran. Esok paginya, perbuatan si Wasiogota pun mendapat marah besar dari bosnya, yaitu Narumi, dan membuatnya harus menerima surat teguran, yakni SP1. Hal ini terjadi karena perbuatan si Wasiogota tidak sesuai dengan moto pasukan Hosen, yang mana simpel saja, bertarunglah seperti pria gentle pada umumnya. Tak lama kemudian, muncullah Genji dengan sedikit pasukannya, dengan maksud menentukan tanggal dan tempat untuk tawuran, yaitu besok di lapangan sekolah Hosen. Selain itu, Genji pun berhasil membayar hutangnya kepada Narumi dan dengan gentle, yaitu nyunut rokok. Sepulangnya dari sekolah Hosen, Genji pun langsung memberitahukan kabar tawuran akbar yang pasti ramai banget itu melalui speaker di sekolah. Tak ayal lagi, semua siswa yang sedang nongkrong bisa mendengar suara Genji yang meminta kekuatan ataupun ingin meminjam kekuatan dari grup-grup yang berserakan di Suzuran. Selain itu, Genji pun tak lupa memberikan motivasi, semangat dan dukungan moral serta curhat-curhat colongan seperti si Dorian yang terasa sangat nggak guna alias GG. Besoknya, pagi-pagi buta di sekolah Suzuran, grup Genji sudah siap berangkat tawuran. Namun, karena ceramah Genji yang kemarin cukup GG alias gak guna, mereka pun harus menerima kenyataan bahwa tak ada yang akan membantunya untuk mengalahkan Hosen. Menyadari bahwa kelompoknya sendirian dan tak ada yang membantu, Genji pun membubarkan pasukannya dan dia sendiri bermaksud untuk pulang dan ngeloyor begitu saja. Melihat hal tersebut, hampir seluruh siswa tercengang dan tak mengerti, kecuali Izaki dan Serizawa yang justru menyiapkan anak buah mereka untuk segera berangkat ke arena pertempuran. Ternyata benar saja, si Genji berpikiran untuk menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri daripada mengorbankan pasukannya yang hanya sedikit dan compang-camping. Setibanya di lapangan sekolah Hosen, para siswa pun sudah menunggu tawuran besar-besaran ini. Dan tampak sedikit sekali terkejut melihat hanya ada Genji seorang. Dan lalu, dengan membaca mantra yang dia dapat dari Angling Dharma, Genji pun mulai berlari ke kubu musuh, disambut oleh ratusan siswa Hosen yang siap mencincangnya. Setelah beberapa jurus berlalu, muncullah pasukan Genji yang digandeng pasukan Serizawa yang tiba-tiba memutuskan untuk bergabung setelah melihat dan mencium bau-bau khas cowok-cowok gentle sejati gitu deh di jiwa dan kelakuan Genji. Setelah semua berkumpul dan siap bertempur, dengan gagahnya Genji pun memulai dengan teriakan. Welcome to my party! Beberapa menit berlalu hingga mereka bisa menerobos masuk ke sekolahan Hosen, di mana di situ sudah ada puluhan siswa Hosen telah menunggu mereka. Si bos Hosen Narumi sendiri tampak pelontong dan mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk menumbangkan siswa-siswa Suzuran yang masuk. Saat Kimase berhasil menerobos masuk, terlihat si pelontong Narumi sedang ngasok sambil makan bala-bala yang dia beli depan SD Negeri Pajajaran.
Melihat hanya Makise yang berhasil masuk, Narumi memerintahkan anak buahnya keluar untuk duel melawan Makise. Setelah beberapa jurus, Makise pun ngagoler. Di sisi lain, kita melihat bahwa si Tokyo yang baru saja pulih dari operasi kanker otaknya berusaha mati-matian untuk melindungi kepalanya dari gebukan lawan. Dan saat sudah tak terbendung lagi, terlihat dia mengeluarkan lem cair dari sakunya untuk menempel kepalanya yang serasa mau pecah. Tapi sesaat kemudian dia tersadar bahwa lem takkan bisa menempel kembali tengkorak kepalanya. Dan untuk itu dia pun kembali kubak-kabak seperti kesetanan. Sementara layar kembali ke arah Genji, tampak dia sedang bersama Serizawa yang hendak menaiki tangga. Namun ternyata di tangga tersebut dijaga oleh Shiryo yang konon hanya Genji lah yang boleh melewati tangga tersebut. Sesampainya di atas, Genji pun melihat Narumi di situ yang langsung menyuguhinya dengan sebotol aqua. Ting 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 ting. Kita tinggalkan dulu si Genji istirahat sejenak. Tampak pentolan-pentolan Suzuran masih sibuk mengurusi cecunguk-cecunguk Housen yang lain sampai mereka semua tumbang. Di lain tempat, tampak Serizawa hampir kalah dari Shiryo. Namun, di saat yang membagongkan, Serizawa tiba-tiba membalikkan keadaan setelah mengetahui bahwa kungfu Shiryo ini bagus, namun kurang damage. Dia pun memberikan dirinya dipukuli asalkan dia bisa mendekati Shiryo. Akhirnya, dengan jurus tendangan tanpa bayangan yang dia peroleh di suatu goa di Tiongkok, Serizawa dapat mengalahkan Shiryo. Setelah Ryo kalah, Serizawa naik tangga untuk melihat duel Genji versus Narumi yang ternyata masih seimbang. Sekonyong-konyong muncul Shiwa Shiogota yang lagi-lagi mengeluarkan pisau lipatnya. Kelakuan tidak sportif ini terlihat oleh Tatsuya yang langsung saja mengeluarkan jurus taekwondonya dan berkata, "Mitsukete moucha love you tonight kuchumatemo," yang artinya jangan. Pukulan demi pukulan pun dilayangkan oleh kedua jagoan hobi gelut ini, dan akhirnya Genji pun berhasil menumbangkan musuh bebuyutan sekolahnya ini, dan Narumi pun tak berkutik lagi. Pulang tawuran dengan senyum di bibir, mereka pun tampak senang dan bangga, tanpa memikirkan ibu, bapak, emak, atau mau jadi apa mereka kelak. Beberapa bulan berlalu, tampak Genji masih berusaha untuk mengalahkan Rindaman. Persis di episode 1, dia berlari, tapi kali ini dia berhasil memasukkan satu pukulan telak yang membuat Rindaman harus berlutut untuk sesaat. Dan ketika pertarungan dimulai kembali, filmnya pun tamat. Adapun hal penting yang saya dapat dari film ini adalah simple saja, yaitu jangan sekolahkan anak-anak kita di Housen. Terima kasih. Saya Dorian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo ah.